Selamat pagi semua, udah siap buat pindah dari sini? Nah mak, apa-apaan ini? Siapa orang-orang ini? Kenalin, ini teman-temanku. Mereka mau bantu kalian beresin baju karena rumah ini secara hukum udah bukan milik kalian lagi. Mas, ini kenapa sertifikat rumah bapak berubah jadi nama kamu? Dan ini surat apa? Surat penjualan rumah kepada Pak Jaya. Ya begitu kenyataannya, aku butuh uang buat bayar utang-utang bisnisku. Daripada aku di penjara, mending rumah ini aku korbanin kan. Bapak nggak pernah tanda tangan balik nama. Mak, kamu. Pas banget, Mas Dama baru sampai. Ini tehnya juga baru ngebul. Wah, menantu bapak udah pulang. Iya pak, tadi ada pertemuan sama investor dari kota. Lumayan berat, tapi namanya juga usaha buat keluarga. Dimakan dulu pisangnya, Dama. Yanti tadi yang goreng, katanya khusus buat kamu. Makasih ya Bu, Yanti memang pengertian. Tapi jujur, selera makan saya jadi agak hilang karena kerjaan tadi. Kok gitu, Mas? Ada masalah di kantor? Cerita dong sama kita, jangan dipendem. Ini loh Yan, tadi Mas ditawarin proyek pengiriman hasil tani besar-besaran ke supermarket di Jakarta. Peluangnya gede pak, bisa buat naik haji. Beneran itu dong? Bagus dong kalau ada jalan buat majuin pertanian kita. Masalahnya mereka minta modal awal sewa gudang sama armada truk. Tabungan aku belum cukup kalau buat sewa sebanyak itu. Kasihan menantu kita, Pak. Dia udah semangat kerja tapi terhalang modal. Padahal aku udah bayangin kalau ini sukses, tapi mungkin memang belum rezekinya. Jangan patah semangat dulu, Mas. Kita cari jalannya pelan-pelan. Udah jangan sedih gitu. Bahwa masih ada simpanan dari hasil panen kemarin. Besok Bapak ambilkan buat tambahan modal kamu. Beneran pak, saya jadi nggak enak kalau sampai merepotkan bapak sama ibu. Nggak apa-apa, yang penting rumah tangga kalian lancar dan sukses. Besok pagi biar Bapak yang urus uangnya. Makasih banyak ya Pak, Bu. Kalau gitu besok pagi saya ke kantor desa dulu buat urus surat izin usahanya biar semuanya legal dan aman. Nah, gitu dong, semangat. Ya udah, ayo masuk. Pas mandi dulu biar seger. Saya masuk dulu ya Pak, Bu. Mau siapin berkas buat ke kantor desa besok pagi. Assalamualaikum Pak Kades, apa kabar? Kelihatannya makin seger aja. Waalaikumsalam Mas Dama. Tumben pagi-pagi udah mampir. Duduk Mas. Iya Pak, namanya juga orang sibuk harus jemput bola biar ekonomi desa kita maju. Jam tangannya baru ya Mas, kinclong banget. Bisa aja kamu Mat. Ini cuma dia kecil dari proyek. Luar biasa menantu Pak Yana. Jadi ada keperluan apa sampai datang sebagi ini? Begini Pak Kades, aku rencana mau bantu Bapak mertuaku untuk administrasi lahannya biar lebih tertib. Kalau nanti ada program pemberdayaan dari pemerintah, lahan Pak Yana udah siap dokumennya. Memang Pak Yana udah kasih mandat ke kamu buat urus ini. Udah Pak, tadi malam kami udah ngobrol panjang lebar di teras. Beliau udah sepuh, capek kalau harus bolak-balik ke sini. Oh iya, prosedur kalau mau balik nama atau cek status hukum tanah di sini gimana ya sekarang? Biar aku nggak salah langkah. Syaratnya standar Mas, tapi kalau atas nama Pak Yana biasanya harus ada tanda tangan asli beliau sama saksi-saksi. Gampang itu mah, yang penting aku tahu dulu administrasinya gimana. Oh iya Pak Kades, ini ada sedikit oleh-oleh dari kota buat tambahan beli kopi di kantor. Nggak usah repot-repot Mas, tapi makasih ya kalau niatnya baik. Mat, tolong bantu Mas Dama cek berkas-berkas lahan Pak Yana di arsip ya. Siap Pak Kades, mari Mas Dama ikut saya. Oke Pak Kades, saya cek dulu ya. Nanti kalau udah beres saya berencana mau traktir Pak Kades makan enak di kota. Siap, sukses terus ya bisnisnya. Sip, abis ini tinggal cari hiburan sebentar di kota sama Neng sebelum lanjut ke rencana utama. Gimana? Enak kan makan di sini? Nggak ada bau lumpur atau suara jangkrik kayak di desa? Lumayan sayang, tapi aku bosen kalau makan terus. Tas yang aku minta kemarin gimana? Temen aku udah pada pamer. Sabar cantik, kamu lihat sendiri kan penampilan aku sekarang. Jam tangan baru, dompet tebel, semuanya bakal aku kabulin. Permisi Bapak dan Ibu, ada tambahan pesanan lagi? Nggak ada mbak. Baik Pak.
kamu kok jadi royal banget sekarang? Habis menang juda ya? Atau nemu harta karun di sawah mertua kamu? Harta karun? Lebih dari itu, Neng. Mertuaku itu orang paling lugu sedunia. Aku cuma pasang muka sedih sedikit, 2 jutaan langsung keluar dari kantong. Hahaha, emangnya Yanti nggak curiga apa? Ya Anti, dia mah gampang. Dikasih janji manis juga langsung luluh. Pokoknya dalam waktu dekat kita bakal punya rumah besar di sini. Tenang, selagi tangan mertuaku masih bisa tanda tangan, uang nggak bakal habis. Malam ini kita puas-puasin dulu. Besok aku harus balik ke desa buat acting lagi. Ya udah, ayo kita pergi. Aku pengen jalan-jalan. Mas, ini surat apa? Kok ada tagihan utang dari bank? Nominalnya juga banyak banget. Kamu itu jangan lancang buka-buka saku baju suami, nggak sopan. Aku cuma mau nyuci, Mas. Tapi kenapa ada utang puluhan juta? Katanya kemarin bisnis lancar. Itu namanya perputaran uang. Kamu nggak bakal paham urusan bisnis orang laki-laki. Balikin. Yanti, Mas Dama, ibu tadi sore ke bank mau ngambil uang buat beli obat bapak, tapi kenapa saldonya tinggal segini? Uang tabungan ibu ludes. Ibu, jangan panik dulu. Itu uangnya nggak hilang. Cuma aku pindahin ke rekening deposit buat modal kirim sayur. Mas, kamu jujur sama aku. Kenapa surat tagihannya bilang ini utang pribadi, bukan modal usaha? Kamu itu mending diam, Yanti. Aku ini lagi pusing cari uang buat kita semua. Kalau kamu nggak percaya sama suami sendiri, mending kita pisah aja. Mau kamu jadi janda? Kok kamu gitu ngomongnya, Mas? Aku cuma tanya baik-baik. Udah, ibu pusing. Dama, tolong kembalikan uang ibu kalau udah ada. Itu buat cadangan kalau bapak kambuh sakitnya. Udahlah, rumah ini isinya cuma curigaan terus. Males aku. Aku mau keluar cari angin. Jangan ada yang cari aku. Ibu nggak apa-apa. Tenang ya, Bu. Nanti bicara lagi sama Mas Dama. Dada ibu sesak banget Yanti. Kenapa perasaan ibu gak enak ya? Rasanya ada yang gak beres sama suamimu. Udah, Bu. Ibu istirahat dulu di kamar. Besok pagi Yanti mau cek ke kebun. Katanya Mas Dama mau bawa orang ke sana buat urusan pupuk. Gimana Pak Jaya? Adem kan di sini? Cengkehnya kualitas nomor 1. Kalau panen bisa bikin kantong jebol. Pohonnya bagus-bagus, terawat. Tapi apa bener ini luasnya sesuai sama yang kamu bilang kemarin? Sesuai Pak. Saya udah ukur dari batas patok sampai pohon mangga di ujung. Luasnya pas, nggak kurang sesenti pun. Nih lihat sendiri dokumennya atas nama aku, Dama Ardiansyah. Jadi Bapak nggak usah takut ada sengketa. Kok tumben tanah sembako ini dijual murah dan buru-buru? Ada apa? Sebenarnya berat banget mau ngeplas ini. Tapi bisnis ekspansi saya di Jakarta lagi butuh suntikan modal. Kalau nunggu pinjaman bank kelamaan. Mumpung murah Pak, mending ambil sekarang. Kalau besok harganya pasti udah naik lagi. Oke, saya percaya. Saya ambil tanah ini. Tapi saya bayar uang muka dulu ya. Kayaknya kalau kita udah ke notaris. Siap, boleh Pak. Ini surat kesepakatannya. Yes, duit masuk. Neng pasti seneng nih dengar kabar ini. Mas Rama, jangan lupa berkas aslinya disiapin ya. Beres Pak, tenang, semuanya aman. Gimana dok? Ibu aku nggak apa-apa kan? Dari tadi napasnya pendek terus. Aku takut. Begini, tekanan dari ibu naik tinggi. Ini bukan cuma faktor usia, tapi sebenarnya ibu lagi banyak beban pikiran. Maafin ibu Yanti, ibu cuma kepikiran tabungan ibu. Ibu merasa bersalah sama bapak kalau sampai uangnya nggak balik. Ibu jangan ngomong gitu. Yang penting ibu sehat dulu. Masalah uang biar Yanti yang urus. Duh, bawat banget sih di sini. Rumah kok jadi kayak puskesmas begini, pusing. Bisa nggak sih kamu punya rasa empati sedikit? Ibu lagi sakit parah. Kamu malah ngeluh soal bau obat.
Aku kan capek, Yanti baru pulang dari kota urus bisnis. Terus sampai rumah bukannya disambut kopi malah disuguhi muka sedih. Aku juga stres. Mas Damo, tolong jaga bicaranya. Pasien butuh ketenangan. Kalau lingkungannya berisik begini, kondisi ibu bisa makin drop. Iya dok, namanya juga rumah tangga. Ada aja ributnya. Udah selesai kan periksanya? Nih, buat bayar jasanya. Mas, tadi aku ke kebun. Tetangga bilang kamu bawa orang asing ke sana dan ukur-ukur tanah. Sekarang kamu jujur sama aku. Orang itu siapa? Kamu mata-matain aku ya? Itu calon investor. Mau kasih pupuk gratis buat bapak. Jangan sok tahu kamu. Investor, kok bawa meteran tanah, Mas? Ibu sakit begini juga karena mikirin kelakuan kamu. Terserah kamu. Malas aku ladenin orang gak waras. Aku mau pergi lagi. Ada janji penting di kota. Sabar Yanti, ini resep obatnya. Tebus di apotek depan ya. Dan sampai telat, kasihan ibu. Makasih ya dok, maafin kelakuan suami aku tadi. Yanti, jagain bapak ya, perasaan ibu nggak enak. Dama seperti orang yang mau habisin semuanya. Tenang bu, Yanti nggak akan biarin itu terjadi. Yanti bakal cari tahu apa yang sebenarnya dia lakuin di kebun. Sialan, masa kalah lagi? Ini kartu nggak ada yang benar apa gimana sih bang? Namanya juga nasib dong. Kartu mah jujur, kamunya aja yang lagi nggak hoki. Mau lanjut atau nyerah nih? Sayang, kok kalah terus? Katanya tadi mau beliin aku kalung emas yang di mall. Kalau habis duitnya gimana? Berisik Neng, aku lagi mikir. Kipli, kocok lagi kartunya. Aku pasang semua uang muka tanah tadi. Yakin Dam, ini duitnya lumayan. Bisa buat beli motor baru. Kalau ludes jangan nangis ya. Udah jangan banyak cincong. Pasang aja, aku nggak mungkin kalah. Bilang aku kuat kali ini. Oke, kita lihat yang bakal pulang jalan kaki malam ini. Ayo dong, satu kartu lagi. Satu aja yang benar. Itu tipis banget harapannya sayang. Mending kita pulang aja yuk makan sate. Diam, aku fokus. Bang Jago, buka kartunya. Maaf ya Dam, full house. Duit ini jadi milik aku semua. Habis, ludes semuanya. Modal dari mana lagi ini? Hahaha, sabar Dam. Besok kan masih ada hari lagi. Kalau nggak punya modal, mending tidur aja di rumah mertua. Enggak, aku belum kalah. Aku masih punya satu kartu as. Rumah mertuaku itu harganya jauh lebih mahal dari kebun cengkeh. Nah, itu baru pacar aku. Ya udah, mending sekarang kita balik. Urus sertifikat rumah itu secepatnya. Aku udah nggak betah lihat kamu kalah terus. Tenang, besok aku bakal urus semuanya. Nama di sertifikat rumah itu bakal berubah jadi namaku sebelum mereka sadar. Ayo pergi. Selamat pagi semua. Udah siap buat pindah dari sini? Dama, apa-apaan ini? Siapa orang-orang ini? Kenalin, ini teman-temanku. Mereka mau bantu kalian beresin baju karena rumah ini secara hukum udah bukan milik kalian lagi. Mas, ini kenapa sertifikat rumah Bapak berubah jadi nama kamu? Dan ini surat apa? Surat penjualan rumah kepada Pak Jaya. Ya begitu kenyataannya. Aku butuh uang buat bayar utang-utang bisnisku. Daripada aku di penjara, mending rumah ini aku korbanin kan. Bapak nggak pernah tanda tangan balik nama. Mak, kamu tega palsuin tanda tangan Bapak. Bapak ini mertuamu. Pak Tua, jangan banyak tanya. Mas Dama ini punya dokumen sah. Mending sekarang Bapak angkat kaki baik-baik. Kamu jahat, Mas. Kamu manusia iblis. Ibu lagi sakit di kamar dan kamu mau usir kami. Aku nggak bakal tinggal diam. Diam kamu, aku ini kepala rumah tangga. Boni, tunggu apa lagi? Keluarin semua barang-barang mereka. Buang ke halaman. Jangan, itu baju-baju ibu, Mas Dama. Mas Dama, hentikan. Hahaha, telat. Sekarang rumah ini jadi punya aku. Ya Allah, Mas, tega kamu. Boni, pastikan halaman ini bersih. Aku mau pacarku datang dan lihat rumah ini udah rapi. Silakan turun Tuan Putri. Lihat istana baru kita udah bersih dari hama. Mana
banget sih di sini. Mas Dama, jadi ini alasan kamu usir kami? Demi perempuan ini, kamu tega bawa istri kamu sendiri. Hahaha, kenalin ini, Neng. Dia jauh lebih mengerti aku daripada kamu yang kerjanya cuma ngeluh dan jagain orang sakit. Oh, jadi ini istri kamu yang bawa itu. Pantesan kamu gak betah. Mbak, mending pergi sekarang deh, sebelum aku panggil polisi buat usir kamu. Heh, Dama, kamu nggak punya otak ya? Itu mertuamu, orang tuamu juga. Dasar mantu durhaka. Diam kalian, jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Ini rumahku, sertifikatnya atas namaku. Siapa yang berani protes? Aku laporin pasal pencemaran nama baik. Udah sayang, gak usah diladenin orang kampung. Kapan kita nikah sayang? Kamu kan udah punya istri, Dam. Kamu mau bawa perempuan lain ke rumah ini di depan mata anakku. Pak tua, sadar diri deh. Rumah ini udah bukan punya bapak lagi. Dama udah janji mau jadikan aku nyonya di sini. Perempuan gak tahu malu. Kamu makan harta hasil keringat orang tua aku. Cukup Dama, ini udah kelewatan. Meskipun kamu bilang punya surat, tapi cara kamu mengusir orang tua ini biadab. Ayo warga, kita bantu Payana. Boni, jaga pagar. Jangan ada yang masuk. Mundur kalian. Sayang, kok jadi rusuh begini? Nanti ajak bapak ke kantor desa sekarang. Ada Pak Usman sama seseorang dari kota nunggu kalian. Ayo Pak, kita ke kantor desa sekarang. Kita nggak boleh kalah. Syukur barang ini nggak sempat ketemu sama si Dama. Dia pikir dia udah paling pintar di rumah itu. Jujur Bayana, waktu Dama datang ke sini minggu lalu urus surat, aku udah curiga, makanya aku diem aja. Jadi selama ini Bapak simpan yang aslinya di sini. Yanti beneran gak tahu Pak. Yanti pikir semua surat udah habis digasak dia. Bapak ini petani, tapi Bapak bukan orang bodoh. Bapak sengaja taruh yang palsu di lemari baju supaya kalau ada apa-apa Dama yang kena batunya. Nih, Paris, tolong dicek lagi. Ini dia, sertifikat asli dengan nomor seri dan segel resmi yang terdaftar di BPN. Payana, tindakan menantu bapak ini udah masuk kategori pemalsuan dokumen kelas berat. Terus gimana soal sertifikat yang katanya udah ganti nama jadi nama Dama, Paris? Itu cuma dokumen administratif tingkat bawah yang dimanipulasi dengan tanda tangan palsu tanpa sertifikat asli yang ini. Proses balik nama itu dicatat hukum, bisa dibatalkan dalam hitungan jam kalau kita lapor ke polisi. Aku mau dia di penjara, Pak Haris. Bukan cuma soal harta, tapi dia udah bikin ibu sakit jantung dan injak-injak harga diri Bapak. Sabar, kita main cantik. Sekarang kita punya semua buktinya. Dama nggak akan bisa kemana-mana. Betul, selain pemalsuan dia juga bisa kena pasal penipuan dan penggelapan aset. Dan jangan lupa, perempuan yang bersamanya itu juga bisa kita seret kalau terbukti ikut menikmati hasilnya. Oke, kalau gitu saya hubungi pihak kepolisian sekarang biar mereka langsung meluncur ke rumah Payana sebelum Dama kabur. Pak RT dan warga masih jaga di depan pagar rumah kan, Pak Kades? Aman, warga udah siaga. Mereka nggak bakal biarin mobil merah itu keluar dari desa. Mari kita berangkat. Makin cepat kita ke sana, makin cepat si penipu pakai baju oranye. Ayo, Bapak pengen lihat mukanya waktu dia tahu kalau dia cuma pegang kertas sampah. Apa-apaan ini? Siapa kalian? Main masuk rumah orang malam-malam begini? Diam di tempat, jangan bergerak. Saya Bambang dari kepolisian. Sayang, kok ada polisi? Kamu bilang semuanya udah beres. Udah puas pestanya, Mas? Atau mau aku tambahin musik biar makin meriah? Yanti, kamu ngapain bawa polisi ke sini? Ini rumahku, aku punya sertifikatnya. Keluar kalian semua. Sertifikat yang mana, Mas Lomo? Yang kamu palsukan tanda tangannya itu. Perlu kamu tahu, kami udah pegang dokumen aslinya yang sah dari BPN. Dama Ardiansyah, kamu saya tangkap atas tuduhan pemalsuan dokumen otentik, penipuan dan penggelapan aset keluarga. Pak polisi, tunggu. Ini cuma salah paham. Yanti, tolong. Aku ini suamimu. Suami mana yang usir istrinya sendiri ke jalanan? Cintaku udah mati waktu kamu buang barang-barang kami ke halaman. Aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma diajak makan-makan doang, sumpah.
Kamu juga ikut mbak. Kamu menikmati hasil kejahatan Dama. Kita periksa semuanya di kantor. Ayo jalan. Pak, tolong saya pak, saya minta maaf. Terlambat Dam, kamu sendiri yang kali uang buat dirimu. Yanti, ini bawa dulu singkongnya buat sarapan di ladang. Masih anget. Makasih ya Bu, kebetulan aku belum sempat sarapan. Jangan terlalu diforsir kerjanya, Yanti. Sekarang kan kamu udah punya anak buah di ladang. Gak apa-apa Pak, aku lebih seneng turun langsung. Lagian aku harus pastiin sisa lahan kita ini terawat, biar gak ada lagi tikus yang berani macam-macam. Assalamualaikum, keluarga bahagia lagi kumpul nih. Ini ada sedikit urap buat tambahan sarapan Yanti. Waalaikumsalam Bu Asih. Repot-repot banget. Ayo sini duduk. Ini singkongnya juga masih banyak. Enggak Bu, cuma mau mampir sebentar. Bapak bangga sama kamu Yanti. Kamu sekarang jadi wanita mandiri yang hebat. Ladang kita malah lebih subur sejak kamu yang pegang. Makasih ya Pak. Bu, aku berangkat dulu. Ibu jangan capek-capek. Kalau udah sore langsung istirahat aja.